Baik, adik-adik semua, silahkan duduknya dibikin letter U. Oke, sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik semua? Sehat Pak. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kita bisa bertemu kembali di pertemuan terakhir semester genap ini pada mata pelajaran akidah. Ya. Sebelumnya silakan pimpin doa terlebih dahulu. KM silakan pimpin. Ya, terima kasih. Bapak cek kehadiran kalian dulu ya. Muhammad Reganata, Muhammad Rizal Ridho. Hal. Ya, alhamdulillah semuanya bisa hadir di pertemuan hari ini. Oke. Bapak mau tanya nih, materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Al-Aziz. Al-Aziz, Asmaul Aziz artinya Allah Maha Perkasa. Contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Aziz. Coba satu orang, Akas, silakan. Yang Maha Kuat. Kita harus kuat menghadapi segala ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, tepuk tangan untuk Akas. Betul ya, betul. Kita harus kuat mental, harus kuat fisik juga ya, menghadapi segala bentuk ujian. Ya, adik-adik sudah pintar, berarti sudah siap belajar materi hari ini ya. Oke. Nah, pada pembelajaran kita hari ini membahas Asmaul Husna Al-Qayyum. Namun sebelumnya silakan perhatikan terlebih dahulu gambar berikut ini. Nah, ini ada gambar semesta, alam semesta beserta isinya dan juga bayi. Bapak mau tanya, apa persamaan kalian ketika bayi ini sama alam semesta ini? Apa persamaannya? Yang tahu? Gimana? Masih diatur ya, betul. Ada lagi? Sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke. Jadi apa persamaannya? Kita di waktu kecil sama-sama diatur dan belum mandiri. Nah, tetapi adik-adik semua ada zat yang maha berdiri sendiri, zat yang maha kuat, zat yang maha mandiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Al-Qayyum. Jadi adik-adik kan sudah usia berapa? 12 tahun lah ada ya. 12 tahunan. Nah, itu harus bisa mandiri. Karena mandiri ini adik-adik bisa membuat kita lebih bertanggung jawab dan percaya diri tentunya ya. Nah, apa sih Al-Qayyum itu? Yuk kita bahas. Nah, jadi Asmaul Husna Allah Al-Qayyum itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mandiri, Maha berdiri sendiri, dan Allah tidak membutuhkan bantuan apapun. Ya, Asmaul Husna Al-Qayyum ini artinya apa? Allah itu mampu mengurus seluruh ciptaannya. Allah mampu mengurus seluruh makhluknya. Oke. Nah, di sini ada dalil Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 2 ya. Bapak akan bacakan dulu, nanti kita sama-sama baca. Perhatikan dulu semua bacaannya dari Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi maha mengurus makhluknya secara terus-menerus. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terima kasih.
selalu disandingkan dengan al-hayyu dan sama-sama bentuknya adalah alif lam. Di sini juga ada alif lam. Karena setiap sesuatu yang hidup seharusnya dia bisa berdiri sendiri, dia bisa mengurus dirinya sendiri, dia bisa mandiri. Begitupun adik-adik semua. Adik-adik semua di sini makhluk hidup ya, bukan makhluk mati ya, makhluk hidup. Nah, maka harus bisa mengurus diri sendiri seperti itu. Karena lafaz al-hayyu itu selalu bergandengan dengan lafaz al-qayyum. Jadi yang hidup itu harus bisa mengurus dirinya sendiri seperti itu. Nah, dalam kaidah bahasa Arab ini ilmu baru ya adik-adik tulis, ada yang namanya lafaz nakirah dan ma'rifah. Ada spidol. Nah, ada lafaz nakirah artinya lafaz umum. Ada lafaz ma'rifah khusus. Ciri-ciri dari lafaz ma'rifah itu ada alif lam. Sudah seperti itu saja sederhananya. Ini ada alif lam, ini ada alif lam. Jadi menunjukkan makna khusus. Jadi jelas segala yang hidup itu harus bisa mandiri, harus bisa mengurus dirinya sendiri seperti itu ya. Oke, next kita tonton video berikut ini. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila yang salah satu nilainya adalah mandiri. Nah, di sini ada video animasi. Ya, jadi dari video tersebut orang tua Rudi mau pergi meninggalkan Rudi di rumah sendirian ya. Rudi cewek. Ya, ini kakaknya ya. Rani. Ada dua ya. Bapak itu Rudi, ini Rani. Mohon maaf ya. Nah, jadi Rani dan Rudi ini mau ditinggal orang tuanya ke rumah pamannya. Akan tetapi Rudi sama Rani ini tidak mau ikut karena sudah ada janji sama temannya mau mau belajar bersama, mengerjakan tugas sekolah. Nah, coba sebutkan nih oleh adik-adik perilaku mandiri apa dari video tersebut yang mencerminkan al-qayyum. Kan tadi kan berarti kan harus apa tuh? Nanti kan gak ada orang tuanya, ditinggalin orang tuanya. Berarti kan harus nyiapin ini, nyiapin itu. Nah, coba sebutkan, silahkan tuliskan ya dari adik-adik. Bapak tunggu, silahkan. Bagus ya. Oke, tepuk tangan dulu dong teman-temannya yang sudah berangkat dulu. Nah, ini salah satunya apa? Bikin mie sendiri ya, karena apa? Mau bikin jamuan ya, karena ada tamu gitu kan. Jadi tanpa perlu bantuan orang tua ya, harus bisa sendiri. Kemudian dari adik Mufid mencuci piring sendiri. Nah, jadi habis makan itu piringnya jangan langsung ditaruh begitu saja, tapi harus langsung dicuci sendiri ya, bukan sama orang tua. Ini udah pintar-pintar berarti anak-anak bapak. Ya sudah jelas berarti ya. Nah, lanjut. Tadi apa itu ma'rifah dan nakirah? Adik Rega, ya silakan. Ma'rifah itu khusus Pak. Ya betul. Jadi ma'rifah itu lafaz yang khusus dan nakirah lafaz yang umum. Sebelum kita berlanjut ke pembagian kelompok, ini Bapak ada cerita mengenai al-qayyum ini. Jadi kisah Nabi Musa sama Bani Israel. Kata
silahkan kamu tidur memegang gelas yang berisi air seperti itu. Akhirnya dia menurut ke Nabi Musa, dia semalaman pegang air, tetapi saking ngantuknya akhirnya si Bani Israil tersebut tertidur dan pecah si gelas itu. Nah, apa maksudnya? Itulah akibatnya jika Allah tidak maha al-qayyum, jika Allah tidur tidak mengurusi makhluknya, maka akan seperti gelas tadi, akan rusak, akan pecah, akan hancur seperti itu ya. Jadi jelas ya sampai sini ya. Nah, silakan sekarang dibagi kelompok ya kelompoknya. Nah, ini kan sudah letter U ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, Bapak bacakan soalnya. Siregar adalah siswa SMP kelas 7. Dia dibesarkan oleh kedua orang tuanya yang kaya. Siregar selalu dimanja, apapun yang dia mau selalu dipenuhi orang tuanya. Di sekolah, Siregar suka pamer barang mewah yang dia miliki dan suka mengejek temannya yang lain. Sampai pada akhirnya Siregar didaftarkan tentunya ke pesantren agar menjadi anak yang mandiri. Tetapi saat di pesantren, Siregar merasa tidak betah, kesepian, gelisah, nangis terus karena jauh dari ibunya. Nah, dari ilustrasi tersebut, dari kasus ini, coba Bapak ingin tahu jawaban dari adik-adik. Mengapa sih Siregar sulit untuk menjadi mandiri? Nah, bisakah Siregar menjadi pribadi yang mandiri di kemudian hari? Bisa atau tidak? Bagaimana pendidikan yang tepat untuk Siregar ini? Mengapa Siregar sulit untuk mandiri? Ya, Bapak kasih waktu 5 menit ya. Silakan. Ya, sudah. Silakan dari kelompok 1 ya, wakil kelompok 1 maju, silakan ceritakan hasil analisisnya. Ya. Kemudian setelah kelompok 1 lanjut kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan. Jadi saya sudah diskusi sama kelompok 1, katanya bisa Siregar ini menjadi mandiri. Jadinya gurunya itu harus menerapkan pembelajaran yang sudah diajarkan oleh orang tuanya, seperti itu. Oh ya, tepuk tangan dulu dong, bagus jawabannya. Silakan lanjut kelompok 2. Adi Mufid ya, perwakilan kelompok 2. Dari ilustrasi tersebut, mengapa Siregar sulit untuk menjadi mandiri? Karena Siregar dulunya terlalu dimanja oleh orang tuanya, sehingga dia sulit untuk mandiri. Apakah Siregar bisa menjadi mandiri di kemudian hari? Bisa mandiri, kemungkinan bisa mandiri, bisa tidak, tergantung dengan Siregarnya apakah dia bisa beradaptasi atau tidaknya. Gitu. Terima kasih. Oke, kelompok semua sudah tampil, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jawaban dari adik-adik ini sudah betul ya. Jadi Bapak tegaskan kembali bahwa kebiasaan manja, kebiasaan dikasihani oleh orang tua yang berlebih ya, yang berlebih itu memunculkan dampak buruk loh adik-adik. Salah satunya hari ini dia tidak bisa mandiri, bahkan ketika di pesantren yang padahal di pesantren itu ada ustaz, ada banyak temannya ya, tapi masih saja kesepian. Nah, itu dampak buruknya. Oleh karena itu tadi ya, didikan yang tepat untuk mengatasi kasus seperti harian ini harus dibiasakan dengan kebiasaan yang baik, dengan kebiasaan yang menekankan kepada kondisi kemandirian anak-anak ketika di waktu kecil seperti itu ya. Jadi adik-adiknya sudah besar, ini harus bisa mandiri dong tentunya ya. Nah, kesimpulannya di kekuasaan Allah itu adik-adik meliputi seluruh ciptaannya, itu harus diingat. Dan untuk mengurusi seluruh ciptaannya tentu Allah memiliki sifat al-qayyum, mandiri. Maka kita sebagai muslim yang beriman harus bisa mengimani asma-asma qayyumnya dalam kriteria
perilaku kita sehari-hari seperti itu ya. Ya di sini ada LKPD ya. Silahkan dibagikan LKPD-nya. Kerjakan sekarang ya. Dan di situ di LKPD lihat ada tugas tambahan yang dikumpulkan di Google Drive ya. Ya, yang untuk yang kemarin ya, Bapak tegaskan hasil LKPD kemarin sudah berapa nilai ya? Ada sebagian yang remedial. Ya, silakan yang remedial nanti wawancara ya mau ibu mau teman silakan. Nanti hasilnya ditulis dalam bentuk mind map tentang apa? Tentang materi yang kemarin basis ya. Ya basis itu. Itu saja. Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Jika tidak ada, silakan adik-adik persiapkan untuk minggu depan ujian ya, ujian akhir semester genap. Oke, jika tidak ada, terima kasih telah mengikuti pelajaran hari ini. Yuk kita sama-sama tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.